Tante Aini memang sangat berbeda dengan mamaku. Dan yang paling menonjol pada dirinya adalah rasanya itu loh, legit sekali. Lebih legit daripada dodol Garut. Tante Aini tiada hentinya terus memujiku. Ini luar biasa Denis, tante jadi semakin sayang padamu Den. Sebelum aku meninggalkan rumah mamaku dan mengikuti tante Aini, aku memang sudah yakin bahwa semuanya ini akan benar-benar terjadi. Mengingat malamnya aku sudah habis-habisan bersama mama, karena itu aku kurang pede pada awalnya. Tapi setelah berdekatan dengan tante Aini, semangat itu spontan muncul dengan sendirinya. Mungkin karena menemukan pemandangan baru, hehe. Bahkan kini ketika aku sedang asik dengan tante Aini, aku laksana kembalikan plesetan lagu Jawa. Tante Aini berhasil aku buat kelepak-kelepak terus. Setelah lebih dari 1 jam, aku dengan tanteku, akhirnya aku pun tiba-tiba di detik-detik penentuan itu. Dan karena tante Aini menginginkan dapat keturunan, makanya disuruh olehnya dibuangnya di dalam. Akhirnya tante Aini dengan lembut berbisik, "Terima kasih ya Denis sayang." "Sama-sama tante, sepertinya Denis akan keterusan ini tante," sahutku. "Sama Denis tante juga bakal keterusan," katanya. "Tapi kamu kelihatannya sudah banyak pengalaman ya." "Pengalaman sih ada, tapi hanya dengan 1 orang wanita yang usianya jauh lebih tua daripada tante," jawabku berbohong. "Kalau dia mendesakku, aku kusebut saja seorang pembantu." Sambil membayangkan Bicaca seneng sama tante ya, tante Aini mencubit perutku. "Hehe, sekarang kan sedang bersama seorang tante. Itu kan sebutan menurut silsilah keluarga kita. Padahal aku belum pantas disebut tante kan? Memang belum. Tante masih sangat muda dan cantik. Syukurlah kalau kamu merasa senang Denis. Dan yang penting aku ingin dapat momongan," ucap tante Aini. "Kalau aku sampai mendapatkannya dari kamu, aku akan sangat memanjakan kamu nantinya." "Siap tante." Kemudian tante Aini bersih-bersih di dalam kamar mandi. Selanjutnya aku pun demikian pula. Lalu kami keluar dari kamar dan duduk di pinggir taman lagi. Disitulah tante Aini membahas masalah bisnis secara keseluruhan. Antara lain juga membahas masalah paviliun, rumah itu yang akan dijadikan kantor dan memang sudah ditata secara layak untuk dijadikan kantor. Sebelum berpisah, tante Aini mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna coklat. Diserahkannya amplop sebesar map itu padaku sambil berkata, "Ini uang untuk biaya operasionalmu setelah aktif nanti. Carilah sekretaris dan tangan kananmu. Belilah orang-orang yang kamu anggap tepat dan bisa dipercaya, karena nanti kamu akan sibuk sekali." "Siap tante," ucapku. Sambil membuka amplop sebesar map itu, wow, ternyata isinya 10 ikat uang dolar pecahan US dollar 100. Berarti jumlah uang itu 100 US dollar. Dan kalau dirupiahkan lebih dari 1 miliar. Tapi aku tak mau kelihatan kaget, takut dianggap katro oleh tante Aini. "Cari juga pembantu untuk bersih-bersih rumah dan masak untukmu. Kalau bisa, nyari pembantu harus nyari sendiri ke pedesaan. Kalau asal-asalan ngambil dari yayasan sering mengecewakan, karena baru 2-3 hari ada yang minta pulang dan sebagainya. Rekrut juga 4 atau 5 orang sapam untuk bergiliran menjaga rumah ini, karena bulan depan akan mulai banyak aktivitas di sini." "Siap tante." "Oh iya, kalau ada kekurangan uang WA aja ke kantor nomor HP ku. Nanti langsung aku transfer ke rekening." "Tabunganmu?" "Iya tante." Sebelum berpisah, tante Aini mengusap-usap rambutku sambil berkata, "Aku sayang sekali padamu Denis. Sama tante aku juga begitu." "Oh iya, sebelum ada pembantu, kalau mau ninggalin rumah ini, kunci-kunci dulu semua pintunya." "Iya sayang." "Siap tante," sahutku dengan sikap hormat. Karena tante Aini bukan sekedar tanteku saja, melainkan juga sudah terasa sebagai bos baruku. Sebelum masuk ke dalam sedan sportnya, tante Aini sempat berkata, "Nanti kalau aku sudah mengandung
dan melahirkan buah hati kita, aku akan memberikan sesuatu untukmu. Terawanganku buyar ketika lutut ditepuk oleh Mama Aleta. Hai, kok malah ngelamun? Ingat sama Santi ya? Enggak mam, aku cuma agak kaget setelah ingat bahwa siang ini aku ada janji dengan temanku. Loh, janji itu harusnya ditepati, kalau tidak bisa memenuhi janji itu, sedikit harus memberi kabar, kata Mama Aleta. Mama nggak apa-apa kan kalau ku tinggalkan sekarang ini? Nggak apa-apa asalkan pulangnya jangan terlalu malam, sahut Mama Aleta. Sebenarnya ada sesuatu yang memaksaku untuk meninggalkan rumah Bu Santi siang ini. Tapi pagi ada telepon dari Papa, menyuruhku menyelidiki Mbak Nindi, kakak seayah beda ibu itu. Kata Papa di telepon tadi pagi itu, dia itu pulang sendiri ke rumah peninggalan ibunya tanpa suaminya. Tadi dia nelpon Papa dengan suara seperti sedang menangis. Nanti kalau Papa sudah pulang dari Medan, Papa akan mendatangi rumah juga. Tapi sekarang harus pihak kita yang cari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Papa takut kalau terjadi sesuatu yang penting dengan kakakmu itu. Itulah sebabnya aku harus meninggalkan rumah Bu Santi, menuju rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi. Di antara ketiga anak Papa, hanya aku yang masih punya ibu kandung. Ibu kandung Mbak Suci dan Mbak Nindi sudah meninggal. Ya, Mbak Suci dan Mbak Nindi itu lahir dari satu ibu. Hanya aku yang lahir dari ibu lain. Dengan kata lain, Mbak Suci dan Mbak Nindi itu dahulunya anak tiri Mama. Berbeda dengan darah yang mengalir di tubuhku. Ibunya Mbak Suci dan Mbak Nindi itu asli Jawa, sehingga aku memanggil mereka dengan sebutan Mbak. Sementara dari keluarga Mama sama sekali tidak ada yang menggunakan sebutan Mbak. Rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi kecil, tapi tanahnya lumayan luas, terletak di pinggir jalan besar pula, sehingga aku bisa memasukkan mobilku ke pekarangan rumahnya. Ketika aku turun dari mobil, kulihat Mbak Nindi muncul dan menghampiriku. Kakakku itu tampak kelopak matanya bengkak. Mungkin karena habis menangis terus. Denis, kirain Papa, ucap Mbak Nindi. Papa kan lagi di Medan Mbak, nanti kalau sudah pulang pasti kesini. Kata Papa, Mami lagi ngidam ya? Ya Mbak, jawabku agak kaget karena menanyakan sesuatu yang merupakan buah dari karyaku dengan Mami. Kita bakal punya adik dong ya? Ucap Mbak Nindi sambil menuntunku ke dalam rumahnya. Iya Mbak, sahutku mengambang. Masalahnya batinku berkata bahwa itu calon putraku. Di dalam rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi kelihatan serba sederhana. Di ruang tamu hanya ada sebuah dipan jati ditutup dengan sehelai tikar. Tidak ada sofa, tidak ada apa-apa. Di atas dipan bertilamkan tikar itulah kami duduk. Mas Purwo nggak ikut pulang Mbak? Tanyaku menanyakan suami Mbak Nindi. Aku sudah cerai dengan dia Denis, sahut Mbak Nindi sambil memegang pergelangan tanganku. Cerai kenapa? Apa dia ada apa dengan wanita lain? Selentingan yang ku dengar sih memang begitu. Tapi yang bikin aku nggak tahan, dia sering berlaku tidak baik sama Mbak. Makanya Mbak minta cerai aja sama dia. Oh begitu ya. Terus anak Mbak di mana? Ikut sama dia. Biarlah dia urus. Aku kan nggak punya penghasilan. Wah, lelaki macam itu sih emang harus ditinggalin Mbak. Iya, cuma aku ingat sama putri Mbak itu terus-terus, ucap Mbak Nindi sambil menangis terisak-isak. Dan inilah watak asliku. Ketika Mbak Nindi dalam keadaan ini, pikiranku malah melayang ke suatu arah. Bahkan aku masih ingat benar, dahulu waktu aku masih kecil, aku sering mengintai Mbak Nindi yang mandi. Dan aku selalu saja merasa terobsesi olehnya. Tapi aku berusaha menahan diri dan bertanya, terus untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Mbak dari mana sekarang? Belum tahu, mungkin mau nyari kerja aja nantinya. Kerja jadi sekretaris aku saja mau. Sekretaris kamu, memangnya kedudukan kamu sebagai apa sekarang ini? Supaya Mbak jangan menganggap aku ini main-main, sekarang ganti baju deh. Ikut sama aku ke tempat kerjaku. Biar Mbak akan ku pekerjakan dengan gaji pantas. Seriusan Denis? Ya seriuslah, masa aku mempermainkan Mbak aku.
yang sedang dalam suasana murung gitu. Sekarang perginya tahun depan, sahutku. Ya sekaranglah mumpung aku nggak lagi sibuk. Mbak Nindi pun ketawa cekikikan lalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan aku sendirian di atas dipan keras itu. Tetapi isengnya aku malahan mengikuti langkah Mbak Nindi dengan mengendap-endap. Kebetulan pintu kamar Mbak Nindi hanya ditarik sedikit, tidak sampai tertutup rapat. Pasti aku akan menyaksikan kakakku yang akan ganti, pikirku. Di dekat pintu kamar Mbak Nindi, ku copot sepatuku supaya tidak melangkah tanpa bunyi. Lalu aku melongok ke dalam kamar yang pintunya terbuka setengahnya. Alamak, kebetulan Mbak Nindi sedang membelakangi pintu, sehingga aku bisa melangkah masuk tanpa menimbulkan bunyi. Aku melangkah mengendap-endap ketika Mbak Nindi sedang memilih pakaian dari dalam lemari. Dan setelah aku berada tepat di belakangnya, ini dia yang kuhayalkan sejak dulu, ucapku. Denis, seru Mbak Nindi, kamu ini bikin kaget aja. Tapi Mbak Nindi tidak melawan sedikit pun. Mas Purwo memang bodoh. Masa wanita cantik gini disia-siakan? Mbak Nindi menyahut, kamu kan adikku, jelas saja harus ngebelain kakak dong. Tapi Mas Purwo yang sedang kepincut wanita lain malah semakin keras sikapnya padaku, sahut Mbak Nindi. Aku pun mulai mempermainkan kedua tanganku sehingga Mbak Nindi menepiskan kedua tanganku. Udah dong Denis, nanti kebablasan kalau Mbak jadi terbawa suasana gimana. Sejak dulu aku suka sama Mbak, tapi baru sekarang aku dapat kesempatan ini Mbak. Tapi kalau kelamaan lama-lama kamu bisa ingin loh Denis, sahutnya. Sekarang juga aku sudah Mbak. Nah tuh kan, nggak boleh begitu dong, aku kan kakakmu. Mbak kan sedang jauh dari suami. Apa salahnya kalau kita saling berbagi? Mumpung Mbak belum nikah lagi, tuh kan makin ngaco kamu. Udah tungguin di depan gih, biar aku bisa dandan dengan tenang. Kata Mbak Nindi, iya deh, sahutku lalu pergi ke depan. Duduk di atas dipan lagi sambil mengenakan kembali sepatuku. Agak lama juga aku menunggu di atas dipan ruang depan itu. Akhirnya Mbak Nindi muncul juga. Sambil Mbak Nindi bertanya kepadaku, mau langsung berangkat sekarang? Iya, sahutku sambil memandang kakak berbeda ibu yang sudah mengenakan celana jeans dan jaket hitam itu. Entah apa yang dikenakan di balik jaket itu, namun yang jelas dalam pakaian sesimpel, Mbak Nindi tetap kelihatan mempesona di mataku. Setelah sampai di sana, aku bertemu lagi bersama ibu tua itu. Dan tak lupa juga kami bertemu saat berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kami kepada orang lain. Ibu itu tetap memaksaku untuk melakukan sesuatu yang sangat menggairahkan, dan aku terpaksa meladeni ibu tersebut sampai beberapa kali dalam sehari. Nah guys, begitulah cerita hari ini. Akan ada cerita terbarunya hari besok. Terima kasih.